Nah, kalau PNM ini selain sebagai penyalur nih Bu, kan juga melakukan pendampingan ya karena kelompok-kelompok itu seperti apa pendampingannya Bu? Kalau di PNM sendiri Mbak, pendampingannya dengan cara kita itu adain kegiatan yang namanya PKU. PKU itu kepanjangannya pengembangan kapasitas usaha. Jadi di sini kita bakal kumpul sekitar 50-an nasabah. Itu barusan ada itu kegiatannya di Kelurahan Bastiong Talangame. Kita buat di kantor lurah. Nah, di situ kita kumpul 50 nasabah, terus kita datangin pemateri, entah itu dari internal atau eksternalnya PNM, buat kasih materi ke ibu-ibu ini, ke ibu-ibu nasabah. Jadi contohnya yang awalnya mereka tuh cuman taunya jualannya tok di depan rumah gitu, nunggu-nunggu orang lewat beli, tapi karena setelah ikut kegiatan PKU ini, dia jadi cara gimana pasarinnya ke online, jadi gimana pasarinnya yang lebih luas. Mungkin kalau misalnya udah melewati online, dia bisa ekspor atau import gitu, yaitu melalui packaging. Kita juga ajarin cara packaging di situ. Jadi banyak sih materinya biasa. Oh ya, luar biasa juga ini PNM ya. Jadi mendapatkan ilmu gratis gitu dari PNM gratis juga. Nah, terus di situ juga biasanya kita nggak ngundang nasabah gitu aja. Kita juga kasihnya setelah kegiatan kita kasih sembako. Iya, biasanya di sembako itu ada minyak, beras, telur, mie instan dan sebagainya sih. Itu rutin ya Bu ya, berarti? Rutin, kebanyakan itu setiap triwulan kita adakan. Nah, untuk pematerinya sendiri kan bisa internal sama eksternal ya tadi. Untuk yang eksternal biasanya dari mana aja Bu? Ya, kalau pemateri untuk dari eksternal PNM, kita bisa undang dari Gojek sama Grab supaya bisa kasih sosialisasi atau kasih tunjuklah langsung caranya gimana sih buat pasarin jajanannya, makanannya atau barangnya gitu di GrabFood sama GoFood. Biasanya gitu. Di sini juga lumayan ini ya, GrabFood sama GoFood lumayan banyak juga. Merajalela gitu lah. Nah, kalau dari masyarakat Kota Ternate ini sendiri, gimana sih Bu antusiasme terhadap pembiayaan UMI yang dari PNM ini? Ya, kalau dari masyarakat Ternate sih terus terang ya, kalau sebelum mereka tahu PNM itu gimana, mereka kayak malas, nggak ada antusiasmenya. Jadi antusiasmenya itu harus dari kita dulu. Kita juga harus buat bikin sosialisasi, entah tingkat aparatnya, pemerintah desanya, sampai ke masyarakatnya. Karena kalau nggak gitu mereka kayak nggak percaya gitu loh, dari mana sih PNM ini, apa sih pinjaman yang gimana sih, pakai jaminan apa enggak sih. Jadi kita harus giat juga bikin sosialisasi. Nah, hasilnya setelah kita giat bikin sosialisasi itu kan nasabahnya itu atau masyarakatnya memang antusiasmenya besar banget Mbak. Kayak awalnya santai-santai, biasa-biasa aja nyari temen buat bikin sekelompok kan. Nah, jadinya kalau udah dengar sosialisasi, apalagi kalau dibilang pinjamannya bunganya kecil, terus juga tanpa jaminan, terus juga prosesnya gampang. Karena kan sebelum ada PNM di sini, mereka sempat mungkin pinjam di tempat yang lembaga yang lain gitu loh, yang bunganya lumayan mencekik lah istilahnya kan, lumayan tinggi. Nah, jadi setelah ada PNM mereka seneng banget Mbak. Jadi yang awalnya santai-santai gitu loh, kayak nggak mau tahu. Nah, setelah tahu PNM itu yang gimana, apalagi yang bunganya kecil, nggak ada jaminannya, prosesnya juga mudah, persyaratannya juga mudah sekali. Jadi mereka langsung giat itu cari teman-teman kelompok buat dibikin kelompok di PNM gitu. Oh, jadi PNM ini emang bunganya kecil ya Bu? Iya, kecil sekali. Berapa Bu? Kalau pinjaman awalnya kan itu kita mulai dari 3 juta rupiah. Nah, pinjaman 3 juta rupiah ini ada 2 jangka waktu. Yang pertama itu 25 minggu. Kalau 25 minggu itu 6 bulan. Terus yang kedua itu 50 minggu, yaitu setahun. Nah, untuk yang 25 minggu itu yang bunganya paling kecil. Jadi dari pinjaman Mbak yang 3 juta, bunganya itu cuma 375 selama 25 minggu atau 6 bulan. Oh, iya. Daripada pinjaman yang nggak jelas gitu ya Bu? Iya, nggak jelas. Terus bunganya pernah tuh Mbak saya dicurhatin sama salah satu nasabahnya. Oh iya Mbak, untuk PNM sendiri seneng banget saya, karena sebelum kenal PNM itu sempat pinjam di lembaga lain lah. Nah, terus angsurannya sama 135 kan angsurannya untuk 25 minggu. Tapi perbedaannya tuh mereka minggunya lebih panjang.
Otomatis kalau dihitung-hitung, saya juga sempat ngitung sendiri, Mbak. Iya. Itu total yang dikembalikan nasabah itu sudah mencapai 80%. Jadi bunganya 80% dari pinjaman. Sedangkan waktu awal pencairan itu potongan administrasinya juga ada. Kalau di PNM kan nggak ada potongan administrasi dan sebagainya. Jadi kayak mereka makanya awal-awalnya nggak percaya. Masa sih masih zaman pandemi gini masih ada aja curiga gitu. Iya, masih ada sih yang mau pinjamin dengan bunga sekecil ini. Tapi setelah kita giat lakukan sosialisasi, nasabahnya makin percaya dan makin yakin aja gitu. Jadi begitu Sobat Termos, kalau ada yang mau mengajukan pinjaman dan masih bingung mau pinjam di mana dan kira-kira usahanya masih kecil-kecilan, bisa langsung datang ke PNM. Nah, kalau buat tantangan tersendirinya Bu, sebagai kepala cabang PNM Ternate ini, apa aja Bu? Kalau tantangan sih bisa datang dari berbagai macam arah ya. Tantangan dari atas sama bawah. Kalau biasanya sih dari nasabah. Nasabah itu kadang ada yang nakal-nakal nggak sih, mama-mamanya gitu loh. Ada yang kayak mau bikin aturannya sendiri, kan udah tahu pengangsurannya setiap kapan, setiap hari apa, setiap jam berapa, tapi ada saja yang mau lewat-lewat gitu. Nah, jadi juga berpengaruh kan, walaupun yang melakukan penagihan langsung itu bukan saya, melainkan anak-anak kantor saya, tapi kalau mereka bawa laporannya gitu, otomatis saya juga pusingkan ya, puyeng gitu loh. Nah, terus ada juga tantangannya dari atasan juga yang ditekan, soal target, namanya juga kan pembiayaan ya, jadi pasti ada yang namanya target juga. Gitu juga soal kepala unit kan, kepala unit di Ternate itu, jadi saya kontrol sekitar ada 13 orang di kantor di bawah saya. Jadi harus sikap netralnya itu harus ada, harus kuat juga, nggak bisa sepihak-sepihak. Harus menengahi juga. Iya, harus pasti menengahi, walaupun di kantor itu lumayan banyak yang umurnya udah di atas saya. Jadi tapi kita juga harus menengahi, kalau nggak gitu nggak bisa juga, nggak jalan kantornya nanti. Kalau dari, kan tadi Ibu menyebutkan kalau ke debiturnya tuh biasanya ada yang jalan kaki juga kan ya Bu? Iya. Nah, di Ternate ini kan medannya seperti ini ya Bu ya, yang pegunungan, terus kemudian jalannya naik turun. Nah, itu juga jadi tantangan juga ya Bu ya? Tantangan pastinya, karena kan kita tuh mobilitasnya sehari-hari pakai motor ya, motor disediakan kantor. Jadi kadang kalau misalnya pergi ke daerah yang terlalu tanjakan atau terlalu turunan juga cukup khawatir, karena kan ada yang licin ya jalannya. Biasanya sih itu Mbak. Oh iya. Luar biasa. Jadi gimana Sobat Termos, apakah sudah cukup mengobati rasa penasaran kita tentang pembiayaan UMI yang kalau dilihat-lihat nih, kalau dari PNM kok kayaknya nggak mungkin gitu pinjaman dengan bunga sekecil itu, kayak kita mau dapat untung dari mana gitu ya Bu ya. Tapi memang nyatanya memang sudah ada pembiayaan UMI yang merupakan program dari pemerintah atau PIP bekerja sama dengan PNM. Nah, kalau misalkan tadi kan Ibu sudah menyebutkan kalau ada debitur yang agak nakal gitu. Kalau misalkan ada debitur yang mungkin telat bayar atau bahkan one prestasi, maksudnya nggak membayar sama sekali gitu, apakah ada sanksi atau denda tersendiri dari PNM? Kalau disebut denda sih nggak ada Mbak, tapi adanya sanksi. Sanksi itu lumayan beragam sih, biasanya dari sanksi sosial kan. Kalau misalnya ibu itu udah nakal di kelompoknya, mungkin malas membayar, telat-telat juga membayar, pastinya anggotanya nggak mau lagi, dia dicairkan. Nah, begitu juga dengan PNM, kita kan udah ada histori ya, histori gimana cara ibunya membayar, gimana perilaku ibunya dalam kelompok, ke karyawan kita juga, ke petugas kita. Kalau misalnya udah ada record yang jelek, otomatis udah nggak bisa dicairkan. Nah, terus juga kalau misalnya sanksi yang lain sih, mau pindah kemanapun ibu itu, ke ujung Indonesia manapun, dia tetap nggak bisa dicairkan, karena datanya udah satu di sistem PNM. Iya, jadi kalau sekali saja nasabahnya coba-coba, kalau misalnya udah di istilahnya apa sih, garis merah lah, garis merah di sistem, nah itu nggak bisa cair lagi tempat lain. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu,
untuk PNM maupun pembiayaan UMI maupun ke debitur-debitur yang masih prasejahtera ini, apa harapannya Bu? Kalau harapan saya sendiri sih, semoga PNM tetap menjadi lembaga pembiayaan yang ditunggu-tunggu masyarakat ya, yang menyediakan pinjaman modal usaha tanpa bunga yang mencekik. Ya, terus juga pastinya semakin jaya ya kan, dan juga semakin jeli. Ini yang paling penting sih, semakin jeli melihat debitur-debitur atau nasabah-nasabah yang nakal nantinya, langsung wajib sesuai dengan SOP-nya. Betul. Iya, itu saja sih Mbak. Kalau untuk UMI-nya sendiri atau debiturnya gitu Bu? Ya, kalau untuk debitur atau nasabahnya sendiri sih, semoga pinjaman modal yang udah kita salurkan bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk usahanya, supaya usahanya juga bisa berkembang kan ya, karena itu khususnya buat kesejahteraan keluarga, terus juga ekonominya nggak stuck di situ aja, atau usahanya nggak tok ya, istilahnya tok tetap di tempatnya, nggak diam di tempat tapi tetap berkembang gitu. Luar biasa sore ini bersama Ibu Mercy dari PNM. Jadi untuk pembicaraan kita kali ini sudah cukup menggambarkan lah ya bagaimana sih UMI itu dan maupun bagaimana sih cara-caranya kita mendapatkan pembiayaan ini dari PNM terutamanya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat Termos ini bisa langsung komen di video kita, nanti langsung akan kita jawab. Kalau kita bisa, nanti kita tanyakan dulu ke Bu Mercy juga nih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Mercy sudah hadir bersama kami sore ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Iya. Dadah Sobat Termos.